Ali bin Abi Thalib mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hafalanku ini sudah hilang.
sepertiga malam yang terakhir sampai jam setengah lima. Setengah lima sekitar 20 menit subuh sudah. Ya. Atau maka jika kamu tidak bisa, kata Rasulullah, kamu bangun pada apabila tidak bisa, maka bangunlah pada pertengahannya. Artinya bangun di tengah malam. Artinya sekitar jam 12-an lah kira-kira. Jam 12 atau jam 1. Nah, kata Rasulullah lagi, apabila tidak bisa juga, maka laksanakanlah pada awal malam. Nah, pada awal malam itu kapan? Habis isya. Ampun kada bisa. Kalau kita tidak bisa setelah sepertiga malam, tengah malam. Kalau tidak bisa tengah malam, di awal malam, bukan seperdua malam. Artinya di awal malam. Sekitar ya kalau dihitung itu sekitar jam yang habis bisa jam 9 kan. Lakukannya jam 9. Apa yang dilakukan? Yang pertama, kata Rasulullah, salatlah engkau 4 rakaat. Kemudian pada rakaat pertama baca surah Al-Fatihah. Salatnya 4 rakaat. Rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah. Kemudian rakaat kedua membaca surah Yasin. Itu sampai habis. Nah, makanya itu disebut dengan salat sunat takwiyatul hifz atau salat sunat yang dilakukan untuk mengingat atau untuk hafalan yang kuat. Jadi memang banyak yang dibaca ini. Rakaat pertama apa? Surah Al-Fatihah, kemudian surah Yasin. Kemudian rakaat kedua membaca surah apa? Surah Hamim Ad-Dukhan. Surah Al-Fatihah, Hamim Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan kan orang. Makanya surah Ad-Dukhan itu kalau misalkan kita membaca surah Ad-Dukhan, barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan di depan orang yang dia itu sakaratul maut, maka Allah akan meringankan sakaratul mautnya. Yang namanya sakaratul maut itu tuh bukan apa ya, ibarat kita tuh bukan kayak orang mati di sinetron, itu bukan. Sakaratul maut itu tuh kemarin sudah kami sampaikan, sepaling sakitnya sakaratul maut itu seperti kita menelan buah kedondong. Kita menelan buah kedondong yang serabutnya itu tuh berasal dari duri. Atau anggaplah kita menelan buah rambutan yang serabutnya itu berdasarkan atau terbuat dari duri yang sangat tajam, masuk sampai di dada. Kemudian durinya itu tuh memanjang, menusuk seluruh bagian anggota, kemudian ditarik dengan paksa. Itu paling sakit sakaratul maut. Paling ringannya sakaratul maut itu seperti kita dikuliti hidup-hidup. Kita lihat kulit kita kan diiris gitu nah, pakai pisau. Kemudian apa? Disiram pakai air garam. Itu paling ringannya sakaratul maut. Makanya orang-orang yang sudah meninggal dunia pada sakaratul maut itu tuh biasanya pada umumnya di bagian apa nih? Kepalanya ini kan itu ada kayak uratnya timbul, menahan sakitnya sakaratul maut sampai terbawa mati. Nah itu. Makanya kata Rasulullah, apabila menghadapi orang yang sakaratul maut, yang harus kita lakukan adalah apa? Menghadapi, kita membaca surah Ad-Dukhan. Hamim Ad-Dukhan baca, itu akan meringankan sakaratul maut bagi si calon mayit itu atau orang yang akan meninggal dunia. Makanya bagi keluarga juga, kalau misalkan ada orang tua atau ada kerabat kita yang memang dia itu sudah buang perangai. Kemarin kami sudah sebutkan buang perangai. Dia itu bilang kayak gini, aku kayaknya mau pulang, padahal dia di rumah. Aku kayaknya mau pulang, ya sudah ini, udah jangan kita tinggalkan, kita hadapi. Jangan ujung-ujungnya koma lagi, kita bawa lagi ke rumah sakit kan. Dia bukan membutuhkan rumah sakit, bawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Nah susah kalau meninggal di rumah sakit itu. Tapi ketika kita hadapi saja di rumah, itu insya Allah kita akan mengantarkan dia berpulang ke rahmatullah. Di rumah saja, sambil membaca surah Yasin Ad-Dukhan. Nah berulang-ulang itu kan. Ketika habis sakaratul maut, dan kita sudah mengantarkan dia. Makanya ketika sakaratul maut jangan kemana-mana, sudah ada dia ya, jangan kemana-mana, jangan alasan macam-macam, bekerja apa, tinggalkan dulu. Ini yang dihadapi adalah saudara kita yang akan meninggal dunia. Nah kemudian apa? Itu rakaat yang ketiga. Rakaat pertama tadi Al-Fatihah, kemudian surah Yasin. Rakaat kedua surah Hamim Al-Fatihah dan Hamim Ad-Dukhan ya, Hamim Ad-Dukhan. Kemudian pada rakaat ketiga membaca surah Al-Fatihah dan Alif Lam Tanzil atau As-Sajdah. Panjang ini sholatnya, biasanya mengerjakan sholatnya ini sampai 1 jam. 1 jam. Dan pada rakaat yang keempat membaca surah Al-Fatihah dan surah Tabarak atau
jalali wal ikram wal izzatul lati la turam as'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tunzima qalbi hifzan kitabik kama 'allamtani warzuqni an aquwaha 'ala an-nahwi alladhi yurdika anni Allahumma balighus samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram wal izzatul lati la turam as'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabik basari wa an tatliqa bihi lisani wa an tafarrija bihi an qalbi wa an tashrah li sadri wa an ta'mal bihi badani wa innahu la yu'tini 'ala al-haqqi ghayruka wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nah, kemudian setelah membaca doa ini Imam Ali radhiyallahu taala anhu berlalu 5 Jumat. Nah, artinya setelah bertemu dengan Rasulullah 5 Jumat kemudian bertemu lagi Imam Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Ali radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, dulu aku tidak bisa menghafalkan dalam satu hari kecuali 4 ayat saja." Itu kata Imam Ali. Sebelumnya itu cuma 4 ayat Al-Quran yang bisa dihafalkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya orang Indonesia ini luar biasa. Orang Indonesia ini banyak penghafal Al-Quran, padahal yang dihafalkan ini bukan bahasa Indonesia. Orang Arab, baik itu Saudi maupun daerah Jazirah Arab itu, mereka yang sudah menguasai bahasa Arab belum tentu bisa menghafal Al-Quran. Sedangkan orang Indonesia, masya Allah, orang Indonesia, orang-orang daerah-daerah kita sini kan, yang bahasanya itu bahasa asing, menurut kita bahasa asing, itu bahasa Arab, bisa menghafalkan Al-Quran. Artinya yang namanya Al-Quran itu bukan tergantung dari bahasanya, bukan. Orang Arab sekalipun belum tentu bisa menghafal Al-Quran. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, dulu aku tidak bisa menghafalkan dalam satu hari kecuali 4 ayat. Itu pun jika aku ulangi, aku sering melupakannya, dan aku kini dalam satu hari dapat menghafalkan sebanyak 40 atau sekitar itu." Nah, setelah itu Ali bin Abi Thalib mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah bisa menghafalkan dalam satu hari 40 ayat." Artinya separuh surah Yasin, separuh dari surah Yasin itu sudah bisa dihafalkan dalam waktu satu hari. Nah, itu. Dan jika aku mengulanginya, seakan-akan Al-Quran itu ada di depan mataku. Dan dulu aku sering mendengar hadis dari engkau, dan ketika aku berusaha mengingatnya, aku lupa. Dan kini aku dapat mendengarkan banyak hadis, serta jika aku ingin menyebutkan hadis itu lagi, maka aku tidak akan melupakannya walau satu huruf, kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Makanya di pondok pesantren Parangki, salah satunya itu, kami pernah berkunjung ke sana. Jadi di sana itu ada bapak-bapak. Jadi beliau itu tuh kemarin itu kami melihat itu waktu di masjid. Kebetulan kami kira beliau itu adalah orang tua santri. Ternyata beliau itu adalah santri yang ada di sana. Umur beliau sudah sekitar 64 tahun. Nyantri masih 64 tahun. Kami ngobrol kan, "Guru, di sini mondok kan?" "Ya, saya mondok di sini," katanya, "di Pemangki." "Sudah berapa tahun?" "Sudah 1 tahun," kata beliau. Semenjak istri beliau meninggal dunia, dia mau mondok. Habis istri meninggal, dia masuk mondok. Jadi apa yang perdalami di sini? Kami bertanya kan. Jadi kata beliau, yang saya perdalami ini bukan ilmu nahwu, bukan ilmu sorof, bukan. Yang saya perdalami ini adalah ilmu menghafal Al-Quran. Nah, 1 tahun beliau ada di sana, beliau sudah mampu menghafalkan sekitar 15 juz. Kemarin itu memasuki 16 juz. Luar biasa, umur sudah 60-40 sudah, tapi bisa menghafal Al-Quran. Artinya yang namanya umur itu bukan menjadi faktor juga. Umur itu bukan menjadi faktor seseorang tidak bisa menghafal. Buktinya ini, salah satu buktinya itu. Nah, barangkali bertanya, ada amalannya kan? Ada katanya. Salah satunya pertama apa? Membaca sholawat banyak-banyak. Sholawat itu jangan lepas, pagi 100, sore 100, malam 100 katanya. Nah, kemudian apa? Melakukan sholat sunat tahliyatul hifz, ya, sholat sunat. Setiap malam beliau melakukannya itu kan. Awal-awal mulanya 1 jam itu terasa berat beliau melakukan sholat sunat tahliyatul hifz. Tapi setelah dilakukan terus-menerus,
jangan ibarat kita tuh kita karena umur misalkan sudah sekian jadi kita tidak ada ghirah atau tidak ada semangat lagi kita menghafal Al-Quran. Bismillah diniatkan untuk menghafal Al-Quran. Nah itu diantara sholat-sholat takbiratul ihfaz. Kemudian di dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim disebutkan ada beberapa cara agar mudah atau seseorang itu bisa menghafal, baik itu menghafal Al-Quran dan mempelajari berbagai macam pelajaran. Yang pertama dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim yaitu adanya apa? Sungguh-sungguh. Makanya dalam mahfuzat itu disebutkan man jadda wajada, man jadda wajada. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang disungguhkan dia. Contoh, dia bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran akan mendapatkan hafalan Al-Quran. Dia bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, benar-benar untuk menuntut ilmu benar, maka dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan ilmunya itu bermanfaat. Salah satu cirinya itu orang yang ilmunya bermanfaat adalah ketika dia mulai sekolah sampai dia selesai ilmunya itu dipakai oleh masyarakat, dipakai oleh orang dan bisa digunakan. Itu artinya ilmu itu bermanfaat. Nah, makanya biasanya untuk meluruskan atau untuk menjalin ilmu yang bermanfaat itu cara-caranya juga harus cara-cara yang baik. Nah, makanya ini terkadang kan kami juga agak miris gitu ya. Kita ini biasanya tertekan oleh sistem. Ada orang yang dia tuh mendaftar di salah satu perguruan tinggi atau dia tuh mendaftar di salah satu sekolahan. Padahal orang ini lulus, tes itu lulus, tapi disembunyikan kelulusannya oleh pihak orang yang meluluskan itu. Ditanyanya, Pak, ini anak bapak ini lulus, tapi banyak nih saingan yang lain ini. Nah, bapak harus bayar sekian juta supaya dia ini bisa masuk. Kalau enggak kami luluskan. Nah, di sini ada dua buku. Apabila yang bersangkutan ini sudah pasti lulus, sudah tahu dah kita lulus, tapi diminta uang sekian juta supaya dia ini bisa masuk. Kalau enggak dibatalkan kelulusannya, apa hukumnya? Sepakat para ulama, termasuk ulama kontemporer mengatakan hukumnya boleh. Kita bukan membayar menyogok, bukan, tapi kita membayar untuk mengambil hak. Yang berdosa adalah yang meminta ini. Haram hukumnya dia meminta gitu. Karena apa? Yaitu dia menggunakan mentang-mentang biaya saya yang megang operatornya misalkan, jadi nggak saya luluskan saja, saya nggak mau luluskan, yang penting kamu harus bayar dulu sekian, kalau sudah bayar sekian baru kami luluskan, katanya gitu. Itu apa hukumnya? Haram hukumnya dianya. Kalau kita terpaksa untuk membayar nggak masalah, kita terpaksa bayar karena sudah diminta sudah, itu nggak masalah. Namun apabila kita tidak tahu ini, kita masuk perguruan tinggi misalkan perguruan tinggi negeri di mana di daerah mana kita daftar, kita belum tahu kita lulus atau enggak. Jadi kita langsung ngomong, tolonglah luluskanlah ini nanti saya bayar sekian. Oh jangan usahakan jangan. Karena apa? Itu dikhawatirkan nantinya ilmunya itu tidak berkah, dikhawatirkan nanti ilmu tidak berkah dan tidak terpakai nantinya. Nah, biasanya kalau misalkan masuk ke instansi tertentu dan sebagainya, artinya apa? Yang pertama yang harus kita pahami, yang namanya sekolah itu sama, pelajarannya sama, matematikanya sama. SD benar, baik itu SD favorit maupun SD yang enggak favorit misalkan, pelajaran itu sama. 2 kali 2 sama dengan 4, semuanya sama. Enggak ada satu sekolah yang 2 kali 2 sama dengan 17. Pasti sama. Namun apa? Kualitas itu yang mengukur kualitas atau yang mengukir kualitas pada anak itu adalah orang tuanya. Seberapa besar atau seberapa keras orang tuanya itu dalam mendidik. Yang pertama mendisiplinkan. Bagaimana misalkan si anak ini mulai dari kecil dia itu didisiplinkan dulu. Bangun pagi, habis pagi bangun pagi sekian. Nah kemudian boleh memanjakan tapi jangan terlalu dimanjakan. Itu salah satunya itu. Artinya biarkan dia itu berkreasi sendiri supaya dia itu menjadi dirinya sendiri gitu. Nah, sekolah manapun itu sama, sebenarnya sama. Baik itu SMA negeri kah, SMA swasta kah, MTS kah, MAN kah dan sebagainya, semua sama. Nah, namun kalau kita mengajar kepada keilmuan, ilmu agama yang paling diutamakan.
kondisi bapak ibu itu tuh nggak sedikit mengalir, banyak mengalir. Seberapa banyak bapak ibu mengeluarkan uang untuk membiayai anak sekolah agama, segitu juga akan diganti oleh Allah dan bahkan berlipat ganda. Itu ada dalam kitab Ta'limul Alim, disebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu itu rezekinya pasti dijamin oleh Allah, baik itu orang tuanya maupun orang yang mengongkosinya. Nah itu tadi cara-cara agar memudahkan atau memperkuat hafalan. Itu yang pertama. Yang kedua, daiman wa dawaman, atau terus menerus. Dia menuntut ilmu terus-terusan. Jadi jangan misalkan kita menuntut ilmu, anggaplah ya sudah selesai lulus aliyah misalkan, lulus aliyah, lulus SMA, lulus MAS misalkan. Kemudian dia lanjut kuliah, habis lanjut kuliah selesai kan, nggak ada lagi menuntut ilmu, sibuk di dunia pekerjaan. Jangan. Niatkan setiap, pokoknya paling tidak itu tuh sebulan sekali, paling bagus seminggu sekali, paling bagusnya lagi setiap hari ada menuntut ilmu, mendengarkan ceramah. Karena apa? Barokahnya itu yang kita cari. Ilmunya kita paham. Dulu guru ini pernah juga menjelaskan masalah haram misalkan, atau guru ini pernah juga membahas masalah tauhid, tapi belum tentu yang namanya berkah itu sama. Dulu pernah mendapatkan kan, tapi ketika kita mempelajari lagi berkahnya juga berbeda lagi. Nah itu berkahnya itu yang dicari. Kalau ilmunya mungkin sama, tapi berkahnya itu yang luar biasa. Kemudian selanjutnya memperbanyak sholat-sholat sunnah. Nah sholat-sholat sunnah ini berbagai macam, baik itu sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah ba'diyah, kemudian dan sebagainya, itu sholat malam dan sebagainya itu kan. Nah, seperti kami biasanya kalau sholat malam itu sebelum jam 10 atau jam setengah 11 biasanya itu kan baru kami sholat malam. Kalau sudah habis atau sebelum subuh sholat tahajud, aduh kacau, sudah nggak bisa sudah. Nah makanya biasanya kami kalau sholat malam itu sekitar jam 10 ke atas, nah itu turun dulu sholat. Nah sebelum tidur niatkan hati untuk sholat malam. Kemudian cara-cara mudah untuk menghafal adalah apa? Memperbanyak membaca Al-Quran, membaca sholawat dan berdoa. Membaca Al-Quran itu luar biasa. Makanya salah seorang ulama mengatakan apa? Sepaling minimalnya kita membaca Al-Quran itu dalam satu hari itu 3 ayat. Dan itu bukan menghafal, walaupun kita hafal Yasin, walaupun kita hafal Al-Waqiah, pakai buku. Karena pahala itu bukan pahala membaca saja, pahala melihat. Ketika kita menghafal, yang dapat pahala cuma apa? Mulut dan telinga mendengarkan. Tapi ketika kita membaca, benar-benar membaca, melihat, maka pun dapat pahalanya. Gitu. Nah kemudian apa? Di antaranya cara-cara mudah untuk menghafal, baik itu Al-Quran maupun pelajaran yang lain, memperbanyak minum madu. Nah madu, kita nih di sini nih susah mendapatkan madu asli. Kadang ada orang buat madu itu tuh dari perasan apa tuh? Perasan nanas, digoreng, apa itu direbus jadi madu. Ada lagi madu-madu palsu yang campuran dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita mengusahakan mudah-mudahan mendapatkan madu yang asli. Paling tidak ada kita minum madu, paling tidak seminggu 1 kali. Tapi kalau bagi ibu-ibu yang pernah kenapa, paling tidak sedikit lah sesendok lah. Karena itu membantu untuk menguatkan hafalan dan mengobati kepikunan. Biasanya pikun itu kan kalau misalnya sudah umur sekian lah, gak ingat lagi dan anak aja gak ingat lagi ini siapa anak ini di mana anak, kebanyakan anaknya. Nah, kemudian apa? Mengamalkan makan kismis merah 21 butir setiap hari. Makan kismis dengan kurma. Nah itu paling bagus sudah. Kalau kurma itu 7 butir setiap pagi, paling bagus sudah. Nah kalau misalkan seandainya kismis itu 21 butir, itu untuk membantu membuatkan hafalan. Makanya kalau bapak-bapak ibu-ibu punya bayinya itu misalkan bayi cucu kah atau pokoknya cucu lah, biasakan cucu itu ditaknik. Taknik itu tuh kayak gini, ada kurma itu kita punyahkan kan. Nah baru sarenya itu tuh kita masukkan ke mulut si bayi, itu nanti bayinya tuh jadi penghafal. Nah nggak masalah, karena itu apa ya, kurma kan, karena kurma itu bagus untuk lambung bayi, menguatkan bayi itu. Nah kemudian di antara untuk cara-cara agar mudah menghafal dalam kitab Ta'limul Muta'allim juga disebutkan memakan sesuatu yang bisa mengurangi dahak, Jadi mengamalkan makan sesuatu yang mengurangi dahak. Oh iya, yang mengurangi dahak itu tuh macam-macam, kayak apel.
tomat. Nah, habis itu apalagi itu kayak mungkin kayak pisang itu masuk juga mengurangi dahak. Nah itu hal-hal yang mengurangi dahak itu karena dahak itu biasanya itu bisa kata kalau orang ahli beliau mengatakan bahwa itu bisa berkumpul di kepala. Itu yang bikin orang itu kadang cepat lupa. Kami dulu pernah waktu itu di bekam orang waktu dia mentai. Jadi kepala ini kan dikerik, disedotlah darah yang ada di kepala, keluar darahnya. Dan yang uniknya ternyata darah yang keluar itu bercampur dengan lendir. Jadi kami tanya, ini lendir apa? Gimana? Itu lendir Pak, itu lendir dahak, lendir atau kami nyebutnya itu balgom namanya. Itu yang biasanya menyebabkan lupa. Kenapa orang-orang tua bisa cepat pikun? Karena kebanyakan dahak yang ada di tubuhnya ini tidak terlalu banyak. Nah itu akhirnya bagaimana caranya keluarkan dahak itu? Dengan berbagai macam cara, bisa dengan gurah misalkan. Kalau gurah itu sakit, masukkan dari hidung keluarkan itu sakit. Mending pakai bekam, ditarik di atas kepala sini kan, dikerik kan, tarik darahnya itu darahnya nanti akan bercampur dengan lendir. Itu membantu menguatkan hafalan. Itu. Kemudian di antara amalan-amalan yang lain, yang pertama mengamalkan baca surah Yasin. Makanya kalau bapak-bapak ibu-ibu punya anak yang dipondokkan, biasanya waktu masuk pondok itu setiap sore itu pasti mereka baca Yasin. Kita Yasinan setiap sore sebelum maghrib, Yasinan setiap sore. Kenapa? Barokahnya ini. Makanya mereka itu anak-anak yang biasa mengamalkan Yasin setiap sore itu pasti pintar-pintar. Pasti sudah pintar-pintar dia. Nah, yang paling bagus itu tuh sebelum maghrib atau setelah sholat maghrib. Itu yang bagus deh mengamalkan surah Yasin. Nah, dari ini kita suruh anak-anak kita untuk membaca surah Yasin. Nah, kemudian amalan yang lain apa? Membaca kalimat ya Fattah. Itu biasanya bacanya tuh habis subuh. Salah subuh kan baca ya Fattah 71 kali. 71 kali dan kami dibiasakan. Jadi ya Fattah itu tangan itu ditaruh di dada. Ya Fattah 71 kali. Nah, saat 71 kali, pokoknya jangan kurang, jangan lebih. Ya Fattah 71 kali. Itu membantu menguatkan dan mengunci hafalan di kepala kita. Nah, selain membaca ya Fattah juga disunahkan untuk membaca surah Al-Insyirah setelah sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan ditaruh di dada. Biasanya setelah salam. Makanya kadang-kadang kenapa ada imam yang setelah salam itu kan baca istighfar. Astagfirullah. Ada. Tapi ada juga yang baca Al-Insyirah agak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai kan baru Allahumma assalamu alaikum. Nah ini dia mengamalkan ini. Supaya apa? Orang yang biasanya mengamalkan menurut Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haidar dalam kisah beliau mengatakan apabila kita mengamalkan Al-Insyirah setiap selesai sholat fardu, maka apabila kita melihat suatu bacaan kita akan susah untuk melupakan bacaan itu. Nah, ada bacaan kita lihat habis melihat itu kita susah untuk melupakannya. Artinya apa? Cepat hafal, lambat lupa. Itu mengamalkan surah Al-Insyirah. Nah, anak-anak kita yang kecil-kecil, yang cucu-cucu dan sebagainya itu diajari gitu. Baca surah Al-Insyirah, amalkan Yasin, baca ya Fattah setiap selesai sholat subuh. Nah itu. Kalau kami dulu disebutkan juga ada amalan itu dari almarhum Guru Sukron. Waktu beliau di sini kan almarhum Guru Sukron itu memberikan kami amalan. Kata beliau begini, sering-sering membaca kalimat sanuqri'u kafala tansa. Sanuqri'u kafala tansa yang di surah As-Safi itu kan. Sering-sering membaca itu sanuqri'u kafala tansa sebelum tidur. Jadi waktu baring sudah bacaan, baru baca sanuqri'u kafala tansa 7 kali. Di surah As-Safi Subhanakal A'la itu baca 7 kali itu insya Allah dia tidak akan, pokoknya hafalannya kuat. Nah itu. Nah itu diantara hal-hal yang cara mudah agar seseorang itu bisa menghafal. Nah minggu yang akan datang insya Allah kita akan membahas kitab yang baru. Ini kan kita membahas kitab sholat
bersambung mulai kemarin sebelum Idul Fitri, rasanya kan pas bulan puasa sampai sekarang. Nah ini sudah selesai. Nanti kita akan membahas masalah kitabul adab. Kitab Hidayatus Salikin yang membahas masalah adab-adab. Nah, Hidayatus Salikin itu karangan Syekh Muhammad Syekh Abdul Somad Palembang, orang Palembang yang beliau itu menjadi mufti, menjadi guru besar di tanah air. Ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli kiram syikrillahi lahumul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa rzuqna fahman istiqamah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala aku dengerin